Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desmarita Kurnia, NPM saya 2504221117. Saya dari program studi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kampus Universitas Merangin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran kurikulum PASED sebagai tugas proyek ujian tengah semester mata kuliah multimedia bersama dosen pengampu Ibu Pujitri Arianti SPD MPD. Materi yang saya pilih adalah teks fiksi dan non-fiksi yang berbasis audiovisual. Fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah karya yang bersifat rekaan atau khayalan penulis. Cerita tidak benar-benar terjadi di dunia nyata, meskipun bisa terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Contohnya novel, cerpen, dongeng, dan drama. Ciri-ciri fiksi bersifat imajinatif, tokoh dan ceritanya tidak selalu nyata, dan tujuannya untuk menghibur atau menyampaikan pesan norma. Non-fiksi. Non-fiksi adalah karya yang berdasarkan fakta dan kejadian nyata. Isi ceritanya benar-benar terjadi atau berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, buku sejarah, biografi, artikel ilmiah, dan berita. Ciri-ciri non-fiksi ada 3, berdasarkan fakta, bersifat informatif dan edukatif, tidak dibuat-buat. Kesimpulannya, fiksi cerita khayalan, dan sedangkan non-fiksi adalah cerita yang benar-benar fakta atau adanya. Baiklah, di sini saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Ketukan Ketujuh di Pintu Belakang. Ketukan ketujuh di pintu belakang. Jarum jam dinding di ruangan tengah menunjukkan angka 23:45. Di luar, hujan turun sangat deras, menyisakan suara gemuruh guntur yang sesekali menggentakkan kaca jendela. Aris duduk sendirian di meja makan, menatap cangkir kopi hitamnya yang sudah mendingin. Rumah tua peninggalan kakeknya ini terletak di pinggiran desa, berbatasan langsung dengan hutan jati yang lebat. Sudah 3 malam ini, Aris diteror oleh suara yang sama. Tepat pukul 12 malam, pintu kayu jati di dapur pintu yang langsung menghadap ke arah hutan selalu diketuk. Ketukan itu lambat, berat, dan berpola. Tok, tok, tok. Malam pertama, Aris mengira itu hanya rantingan pohon yang ditiup angin. Malam kedua, ketukan itu terdengar lagi, lebih jelas dan berirama. Aris sempat mengintip dari lubang kunci, namun di luar hanya ada kegelapan pekat. Malam ini adalah malam ketiga dan Aris memutuskan untuk tidak lagi mengabaikannya. Ia meletakkan sebuah kapak daging di atas meja, berjaga-jaga. Tik-tok, tik-tok, jam dindingnya berbunyi nyaring. Pukul 24:00, seketika bulu kuduk Aris meremang. Suasana rumah mendadak menjadi sangat sunyi, seolah suara hujan di luar direndam oleh kekuatan tidak terlihat. Tok, ketukan pertama berbunyi keras dan bergema di keheningan dapur. Aris mencengkram gagang kapak, jantungnya berdegup kencang. Tok, ketukan kedua. Aris berdiri dari kursinya, langkah kakinya menjaga dibuat tanpa suara saat berjalan menuju area dapur yang remang-remang. Tok, ketukan ketiga. Aris kini berada 3 meter dari pintu. Bau tanah basah dan aroma busuk yang samar-samar tiba-tiba tercium dari celah bawah pintu. Tok, ketukan keempat. Aris menahan napas. Ia mengingat cerita mendiang kakeknya dulu tentang makhluk penunggu hutan jati yang suka bertamu ke rumah manusia. Kakek pernah berpesan, jika ia mengetuk, biarkan saja. Tapi jika ketukan itu sampai yang ke-7 kali dan kamu tidak membukanya, ia akan mendobrak paksa dan mengambil nyawamu. Tok, ketukan kelima. Keringat dingin mengucur di pelipis Aris. Logikanya bertaruh hebat. Apakah ini ulah manusia yang iseng ataupun sosok yang tidak kasat mata? Tok, ketukan keenam. Tepat setelah ketukan ini, suasana mendadak senyap selamanya. Beberapa detik Aris tahu ketukan berikutnya adalah penentu jiwanya dicekam ketakutan luar biasa. Jika mitos kakeknya benar, dia harus membuka pintu ini sebelum ketukan ke-7 berakhir, atau sesuatu yang buruk akan menggresek masuk.
Aris melangkah maju, tangan kirinya yang gemetar meraih gerendel kunci besi yang dingin. Tangan kanannya bersiap memegang kapak. Belum tepat ketukan ketujuh itu terbunyi penuh. Aris menarik gendel dan membuka pintu belakang itu lebar-lebar. "Siapa di sana?" teriak Aris ke arah kegelapan. Angin malam yang dingin dan uap hujan langsung mengerap wajahnya. Di luar sama sekali tidak ada orang, kosong. Hanya ada lambion daun-daun pohon jati yang basah terkena sorotan lampu dapur. Aris mengembuskan napas lega. Menyangka dirinya baru saja memenangkan permainan psikologis tersebut, namun kelegaannya hancur dalam sekejap. Dari arah dalam rumah, tepatnya dari ruang tengah tempat jam dinding berada, terdengar suara langkah kaki yang berat berjalan mendekati dapur. Bersamaan dengan itu, sebuah suara bisikan dingin terdengar tepat di sebelah telinga kanan Aris. "Terima kasih sudah membukakan pintu." Ketukan ketujuh memang seharusnya dari dalam. Aris membeku. Ketukan ketujuh yang ia tunggu di pintu belakang ternyata bukan ketukan dari luar, melainkan tanda bahwa sesuatu telah berhasil masuk lewat celah lain dalam dan kini berdiri tepat di belakangnya.